Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya adalah Denny Gunawan, Widya Suara pertama dari Kementerian Perindustrian. Hari ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan terkait strategi pembelajaran saya di agenda 3, yaitu kedudukan dan peran PNS dalam mendukung smart governance. Jadi ini adalah strategi yang coba saya akan kemukakan dalam menyampaikan materi sehingga tujuan dan indikator pembelajaran dapat tercapai. Yang pertama, hari pertama pelatihan dilakukan secara sinkronus sebanyak 2 JP, di mana awalnya saya akan melakukan pendahuluan, memperkenalkan diri, kemudian menyapa, dan juga para peserta bisa saling berkenalan, sehingga dalam proses pembelajaran kedepannya kita bisa saling mengontrol, kita bisa melihat sejauh mana atau peserta mana, bagi saya juga bisa menilai yang antusias, yang bisa mengikuti materi dengan baik, menjalankannya dengan benar. Kemudian setelah pendahuluan, kemudian saya melakukan mengidentifikasi knowledge peserta, yaitu pengetahuan peserta seperti apa, di mana dalam taksonomi Bloom di C1, sebelum sinkronus, para peserta ini melakukan pembelajaran mandiri. Mereka belajar mandiri, diberikan modul yang sudah diberikan oleh LAN. Setelah pastinya mereka akan membaca modul tersebut, setiap poinnya dari manajemen ASN dan juga smart ASN. Dan pada sinkronus ini kita akan mencoba menilai sejauh mana pemahaman mereka dalam menjelaskan dan memahami terkait pembelajaran manajemen ASN dan smart ASN. Toolsnya yang kita gunakan adalah pretest, jadi mereka akan mengisi Google Form. Di sana ada pertanyaan. Kita akan menilai sebelum pembelajaran ini sejauh mana sih tingkat pengetahuan mereka, itu yang akan kita nilai. Kemudian di bagian kedua saya mencoba overview substansi, yaitu manajemen ASN dan juga smart ASN, di mana yang diberikan karena memang JP-nya terbatas ya, hanya ada 2 JP. Jadi overview yang saya berikan hanya poin-poin inti yang memang wajib diketahui oleh mereka semuanya. Kemudian di tahap selanjutnya kita akan melakukan diskusi. Jadi saya akan mencoba menampilkan video yang nanti mereka bisa lihat secara bersama-sama ya, terkait lelang jabatan, sistem merit, dan literasi digital. Nah, setelah video ditayangkan, kemudian saya akan membuka sesi tanggapan ya dari video yang itu, dari materi yang sudah mereka terima terkait manajemen ASN dan juga smart ASN. Apa sih yang bisa mereka analisis dan mereka coba elaborasi terkait video tentang kejadian yang nantinya akan kita tampilkan. Mereka harus melihat dalam ruang lingkup manajemen ASN dan juga smart ASN, finding mereka seperti apa. Kemudian di tahap terakhir di sesi pertama ini adalah kita melakukan penjelasan tugas yang nantinya akan mereka lakukan di sesi asinkronus. Selanjutnya di hari pertama setelah melakukan sinkronus, mereka melakukan proses asinkronus sebanyak 6 JP. Dalam asinkronus ini kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mereka melakukan pembelajaran mandiri, tentu saja. Mereka mempelajari lagi modul, bahan tayang, bahan ajar, atau video-video yang sudah mereka terima untuk merefresh kembali, untuk melaksanakan atau untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka di sesi asinkronus ini. Dan tugasnya juga dibagi 2, ada tugas mandiri dan juga tugas kelompok. Untuk tugas mandiri sendiri, mereka diminta untuk menganalisis dan mengevaluasi penerapan sistem merit di instansi masing-masing. Jadi mereka mencoba mengcapture di instansi mereka saat ini berada, karena memang
balai atau unit kerja di Kementerian Perindustrian kami lumayan tersebar di seluruh Indonesia. Pastinya setiap satuan kerja memiliki karakteristik masing-masing, dan dari knowledge yang sudah mereka terima, dari modul yang mereka terima, kita minta mereka coba analisis situasi di instansi mereka bekerja sekarang dalam sudut pandang penerapan sistem merit seperti apa sih? Apakah sudah berjalan? Kalau sudah berjalan, di bagian mana yang sudah berjalan, yang belum di mananya, dan kira-kira ada yang perlu diperbaiki di bagian mananya. Kemudian tugas yang kedua adalah tugas kelompok. Di tugas ini kita meminta mereka menganalisis dan mengevaluasi. Saya ada studi kasus yang terjadi mungkin belum lama ini ya, terkait penerimaan CPNS 2021. Kasusnya adalah ada 225 kasus kecurangan tes SKD CPNS tahun 2021 di 9 lokasi dari sudut pandang manajemen ASN dan Smart ASN. Jadi mereka mencoba mengumpulkan dulu informasi terkait kejadian ini, apa yang terjadi sih, setelah kemudian latar belakangnya apa kira-kira, kemudian mereka mencoba untuk secara berkelompok mengelaborasi, menganalisis, mengevaluasi kenapa bisa jadi seperti ini. Kemudian dari sudut pandang manajemen ASN dan Smart ASN, apa sih yang belum terjadi dalam kejadian ini. Selanjutnya di hari kedua prosesnya masih asinkronus, mereka masih belajar mandiri ya, sebanyak 9 JP. Tahapnya juga dibagi 3 kembali. Yang pertama adalah pembelajaran mandiri, di mana mereka mempelajari kembali modul, bahan ajar, dan bahan tayang terkait manajemen ASN dan Smart ASN sebagai dasar mereka untuk melaksanakan tugas selanjutnya. Kemudian ada tugas pertama adalah tugas mandiri, mereka diminta untuk menganalisis dan mengevaluasi pemahaman literasi digital pegawai yang berada di instansi masing-masing. Ya, jadi mereka kembali lagi menilai secara pribadi masing-masing di instansi mereka dalam sudut pandang literasi digital, bagaimana kondisi pegawai di instansi mereka pada saat ini. Kemudian mereka diminta untuk memberikan rekomendasi perbaikan. Kalau memang ada yang perlu diperbaiki, itu kita jadi mereka bisa meng-create ya, kira-kira dari finding yang mereka temukan terhadap literasi digital di instansinya, mereka bisa membuat suatu perbaikan yang nantinya juga tentunya bisa digunakan oleh instansi mereka masing-masing kembali. Kemudian tugas selanjutnya adalah tugas kelompok. Di tugas kelompok ini kami minta mereka untuk mengidentifikasi beberapa orang PNS yang melakukan pelanggaran atau melakukan tindakan pelanggaran kode etik ASN. Jadi mereka coba browsing ya, cari kira-kira ada tidak sosok PNS yang melakukan pelanggaran atau melakukan tindakan pelanggaran kode etik ASN. Kemudian mereka diminta secara berkelompok untuk melakukan analisis, dievaluasi juga, dan memberikan gagasan kreatif agar hal tersebut tidak terjadi kembali. Jadi mencoba mencari suatu kejadian nyata PNS yang melakukan pelanggaran kode etik, kemudian mereka analisis latar belakang kenapa ASN itu melakukan pelanggaran hal tersebut, latar belakangnya seperti apa, kejadiannya seperti apa, kemudian gagasan agar pelanggaran kode etik itu tidak terjadi kembali. Selanjutnya di hari ketiga kita akan melakukan proses sinkronus kembali, hanya sebanyak 3 JP ya. Yang dilakukan adalah yang pertama adalah mereka presentasi hasil diskusi kelompok studi kasus di hari pertama dan hari kedua. Jadi mereka diskusi dan diharapkan mereka saling, jadi kita sebagai fasilitator saja, ada kelompok A dan B coba presentasikan masing-masing. Ketika kelompok A presentasi, nanti kelompok B untuk menanggapi, begitu ya sebaiknya. Ketika kelompok B presentasi, nantinya kelompok A yang akan menanggapi. Dan diharapkan dari proses tersebut proses pembelajarannya akan semakin kaya, semakin banyak dari sudut pandang yang berbeda-beda.
Kemudian yang kedua adalah feedback tugas individu. Jadi saya akan membuat setelah tugas individu mereka sudah submit, kemudian saya nilai. Saya akan melihat secara quick review aja hasil jawaban mereka seperti apa, secara capture keseluruhannya. Kemudian melakukan brainstorming ya dari peserta setelah mengikuti pembelajaran, bagaimana apa yang sudah mereka dapatkan dalam pelatihan ini, findingnya seperti apa. Nanti kita coba saling brainstorming ya. Dan juga terakhir juga di awal kita sudah melakukan pretest. Jadi di pembelajaran hari ketiga ini kita akan menilai kembali knowledge peserta terkait pembelajaran manajemen ASN dan Smart ASN lewat quiz post test. Jadi harapannya nilai yang didapatkan di post test ini harusnya lebih besar daripada yang dilaksanakan pada pretest. Kemudian yang terakhir, saya juga akan memberi motivasi kepada para peserta untuk komitmen dan menyadari kedudukan peran ASN dalam mendukung smart governance. Jadi terakhir saya akan mendorong mereka, memotivasi agar mereka memang bisa mengamalkan agenda 3 ini dan mereka berkomitmen ya untuk menyadari kedudukan peran mereka dalam mendukung smart governance. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap klasikal selama 5 JP. Di tahap klasikal ini mereka akan berkumpul di satu tempat selama 1 minggu, dan ketika agenda 3 ini yang dilakukan adalah yang pertama adalah mereka melakukan observasi. Jadi pada tahap klasikal mereka berkumpul yang mungkin pada tahap sinkronus hanya mungkin 10 orang yang mereka kenal. Di klasikal ini mereka bisa mengenal sekitar ada tambahan 30 orang lagi karena satu kelas klasikal ada 40 orang ya. Jadi mereka tetap bagi kelompok 10 orang, kemudian mereka melakukan observasi. Jadi nantinya rencananya pelaksanaan latsar di Kementerian Perindustrian ini sistem klasikalnya akan dibagi-bagi dari balai diklat yang ada di Kementerian Perindustrian. Kita punya 7 tapi yang digunakan hanya 6 balai diklat. Jadi ke-40 orang tersebut nantinya akan melakukan proses klasikal di salah satu balai diklat. Nah, yang diinginkan adalah mereka melakukan observasi di balai diklat mereka ditempatkan di sana, observasi secara yang mereka lihat saja kondisinya, bagaimana sih capture pelaksanaan manajemen ASN dan Smart ASN di lokasi mereka. Ya, di lokasi mereka kita kasih waktu ya untuk berkeliling, mengcapture, mengobservasi, dan tentunya harapannya mereka bisa secara singkat ya dapat menilai penerapan manajemen ASN dan Smart ASN. Kemudian setelah observasi nantinya juga mereka akan melakukan presentasi hasil-hasil apa saja yang mereka temukan dalam hasil observasi mereka, nanti dipresentasikan setiap kelompoknya dan mereka saling memberikan masukan atau tanggapan. Kemudian juga kita akan melakukan feedback hasil pembelajaran dan juga hasil observasi yang dilakukan, kesimpulan seperti apa, temuan-temuan yang didapatkan seperti apa, rekomendasinya seperti apa, dan juga dengan demikian juga selain mereka mendapatkan ilmu pembelajaran, mereka juga bisa memberikan input ya kepada satuan kerja mereka melaksanakan latsar ya. Jadi misalnya di Balai Diklat Jakarta, jadi nanti hasil observasi bisa kita berikan juga kepada instansi tersebut sebagai bahan perbaikan mereka juga. Kemudian kita menjelaskan kesimpulan pembelajaran materi diklat manajemen ASN dan latsar CPNS, kesimpulan yang dapat selama pembelajaran selama ini. Kemudian evaluasi agenda 3 ya. Mereka memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan penyampaian materi agenda 3 melalui kuesioner dan kepuasan pelanggan. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mudah-mudahan kita dapat membentuk sumber daya manusia PNS yang berakhlak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih dari saya. Selamat siang.